Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, mari kita simak bersama-sama tata cara mandi wajib, karena memang masih banyak teman-teman yang salah dalam praktek mandi wajib. Mandi wajib ini disebabkan oleh 7 hal. Yang pertama, berhubungan badan antara suami dan istri. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, mati atau meninggal. Dan yang ketujuh, masuk Islam. Itu harus mandi besar. Namun dalam mandi besar ini masih banyak yang salah dalam praktiknya. Maka dalam video ini mari kita sama-sama untuk mengulas bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi jinabah, mandi junub. Itu sama saja. Sebetulnya rukunnya hanya 2. Yang pertama, niat, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i mengatakan tidaklah sahnya amal terkecuali dengan niat. Kemudian yang kedua, mengguyur seluruh badan dengan air sampai merata. Cuma itu sebetulnya. Namun di sini ada sunnahnya. Baik, yang pertama sunnahnya itu adalah membasuh tangan dulu yang pertama ya. Seperti ini, membasuh tangan ya. Membasuh tangan, dari tangan yang kanan dulu, baru nanti tangan yang kiri ya. Seperti ini. Nah. Kenapa disunahkan untuk mencuci tangan? Karena tangan ini terkadang menyentuh sesuatu yang tidak suci. Didahului dengan bismillah, kemudian mencuci tangan. Maaf tadi ya, kelewat, basmalah dulu, kemudian mencuci tangan. Kemudian setelah itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu ya. Disunahkan berwudu terlebih dahulu. Berwudu seperti biasa, dimulai dari sunnahnya, kemudian wajibnya, dari mencuci tangan, berkumur, menghirup air, sampai seluruh anggota tubuh merata ya. Nah, jika setelah wudhu barulah kita berniat untuk melaksanakan mandi besar. Namun di sini akan saya ajarkan bagaimana cara yang lebih efektif untuk melaksanakan mandi besar. Yang lebih efektif melaksanakan mandi besar itu yaitu terlebih dahulu kita mandi biasa dulu sampai selesai. Kenapa harus mandi biasa dulu sampai selesai? Itu untuk menghindarkan kotoran-kotoran kita yang terdapat di dalam badan. Takut ada najis di dalam badan misalnya,
maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu dengan sabun, kemudian diguyur air sampai bersih. Contohnya seperti ini. Jangan lupa di bagian kemaluan agar dibersihkan melalui mandi yang pertama supaya tidak tersisa najis dan debu. Kemudian jika sudah merata, jangan lupa pakai sampo ataupun sabun. Ratakan ke seluruh badan agar tidak ada satupun najis yang mengendap yang menghalangi datangnya air pada tubuh kita ketika kita hendak melaksanakan mandi besar. Jika sabun ini sudah merata dan sekiranya sudah bersih, barulah kita bilas dengan air sampai bersih. Untuk mandi wajib ini disunahkan dalam keadaan jongkok, kemudian di bagian kemaluan menggunakan kain tipis. Jika dirasa seluruh badan sudah bersih, tidak ada sabun yang menempel karena sudah semuanya dibilas, barulah di sini kita mengucapkan bismillah kembali dan mengucapkan niat kembali untuk mandi junub atau mandi jinabah atau mandi wajib. Seperti misalnya yang sudah umum, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Itu yang diucapkan. Namun dalam hati itu harus sambil mengguyurkan air karena niat itu harus dibarengkan dengan pekerjaan yang mau kita kerjakan seperti mandi junub. Niat itu harus digunakan dalam hati, diucapkan sambil mengguyurkan air. Contohnya seperti ini. Ini sudah masuk segmen mandi wajibnya ya, yang khususnya. Kalau tadi yang sunahnya, sekarang karena sudah bersih semuanya, jadi kita mandi junub, mandi besar ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Barulah kita membasuh kepala 3 kali. Sambil mengucapkannya di dalam hati. Ketika air sampai di kepala, kata hati kita, niat saya mandi besar dari junub untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, sambil diguyurkan air. Nah, setelah itu barulah 3 kali, sebagian kanan dan sebagian kiri ya. Seperti ini. Kemudian bagian kiri 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan mengguyur seluruh badan seperti biasa. Nah, dirasa ini sudah cukup untuk mandi besarnya. Lalu pertanyaannya, setelah mandi junub atau jinabah ini, apakah kita harus wudhu kembali atau tidak? Jika wudhu yang awal tadi sah, kemudian selama mandi kita tidak menyentuh di bagian terpenting, di bagian sesuatu, maka itu tidak perlu mengulangi wudhu lagi, tinggal langsung sholat saja. Namun jika ketika mandi junub tangan kita menyentuh zakar atau di bagian belakang, maka itu harus wajib melaksanakan wudhu kembali karena itu membatalkan wudhu ya. Nah sahabat,
Itulah tata cara mandi junub yang sesuai dianjurkan oleh aturan Islam. Semoga konten ini bermanfaat untuk banyak orang, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.